Pertandingan Liga Voli Korea antara Daejeon Red Sparks melawan Gwangju AI Peppers Hi-Pass berakhir dengan kejutan. Alih-alih menunjukkan kebangkitan, Red Sparks tampil tidak konsisten dan akhirnya harus menyerah. Namun, bukan hanya hasil laga yang mencuri perhatian, melainkan komentar pedas dari Cha Sang-hyun, legenda voli Korea, sekaligus mantan pelatih GS Caltex, yang kini sering tampil sebagai komentator. Dalam siaran langsung pasca pertandingan, Cha Sang-hyun tanpa ragu menyebut Red Sparks sebagai tim yang kehilangan identitasnya. Menurutnya, permainan Red Sparks musim ini sangat berbeda dibandingkan musim lalu ketika mereka masih diperkuat oleh Megawati Hangzestri Pertiwi, oposit asal Indonesia yang kini bermain di Liga Voli Turki bersama Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa BBSK. Yuk, simak terus video ini. Mari kita bahas. Musim lalu, Red Sparks tampil sebagai salah satu tim yang selalu merepotkan lawan. Dengan kekuatan serangan Megawati yang bisa menembus blok tinggi sekalipun, mereka memiliki ancaman nyata di setiap set. Bahkan saat tertinggal, selalu ada keyakinan bahwa Megawati bisa mengubah jalannya pertandingan. Namun, dalam laga melawan Hi-Pass, situasinya terlihat berbeda. Serangan Red Sparks mudah ditebak, pola permainan monoton, dan beberapa kali gagal memanfaatkan peluang emas. Situasi ini membuat mereka terlihat rapuh, terutama ketika lawan mulai memberikan tekanan di momen-momen penting. Red Sparks terlihat gamang, mereka kehilangan arah ketika menghadapi tekanan. Kalau dibandingkan dengan musim lalu, perbedaannya seperti langit dan bumi. Ketika Megawati masih ada, Red Sparks punya satu senjata yang bisa mereka andalkan di saat-saat genting. Sekarang saya tidak melihat hal itu, ujar Cha dengan nada tegas. Cha menilai salah satu kekuatan terbesar Red Sparks musim lalu adalah kombinasi Megawati dengan setter Yeom Hae-seon. Menurutnya, chemistry keduanya membuat Red Sparks selalu punya opsi serangan yang berbahaya, bahkan ketika mereka tertinggal poin. Kepergian Megawati tidak hanya meninggalkan lubang besar di sektor serangan, tetapi juga pada aura tim. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak hanya mencetak poin, tetapi juga membawa energi positif ke dalam lapangan. Kehadirannya sering menjadi pemicu semangat rekan-rekan setim, sesuatu yang kini sulit ditemukan di dalam skuad Red Sparks. Menariknya, saat Red Sparks berjuang di Liga Domestik, Megawati justru semakin bersinar di Turki. Bersama Manisa BBSK, ia sudah mulai menjadi sorotan media setempat karena penampilan impresifnya. Hal ini menambah kontras dengan kondisi Red Sparks saat ini, yang justru makin goyah sejak kepergiannya. Di sisi lain, diam-diam keputusan Manisa BBSK bisa membuat Megawati Hangzestri kerepotan menjalani Liga Voli Turki musim 2025-2026. Keputusan Megawati Hangzestri untuk berkarir di Turki memang merupakan sebuah lompatan besar dalam hidupnya. Dengan bergabung bersama Manisa BBSK, Megawati Hangzestri berkesempatan untuk mencicipi rasanya persaingan ketat di Eropa. Megawati Hangzestri sendiri sudah merasakan bagaimana persaingan di Turki lewat laga uji coba beberapa waktu lalu. Bahkan Megawati Hangzestri mampu membawa Manisa BBSK meraih gelar juara dalam turnamen pramusim. Manisa BBSK juga tak terkalahkan selama Megawati Hangzestri ikut bermain di laga uji coba. Hal ini menunjukkan bagaimana Megawati Hangzestri mampu tampil maksimal bersama Manisa BBSK. Meskipun bisa dibilang Megawati Hangzestri belum mendapat banyak waktu bermain dari sang pelatih. Di sisi lain, Megawati Hangzestri harus berhadapan dengan keputusan berani Manisa BBSK jelang Liga Voli Turki musim 2025-2026. Bisa dibilang Manisa BBSK telah mengambil keputusan yang cukup berani bagi sebuah tim. Pasalnya, Manisa BBSK menargetkan promosi ke divisi utama, tetapi malah memilih untuk merekrut pelatih muda dan belum berpengalaman. Seperti dilansir tvonnews.com dari laman Volleybox, pelatih Manisa BBSK saat ini, Gorkem Kazan, belum pernah menjadi pelatih utama sebelumnya. Jabatan tertinggi Gorkem Kazan sebelumnya hanyalah asisten pelatih Aydin Büyükşehir Belediyespor.
maka bisa dibilang Gorkem Kazan baru kali ini menjadi pelatih utama. Sungguh sebuah langkah yang sangat berani bagi Manisa BBSK untuk menunjuk pelatih yang minim pengalaman. Padahal target mereka cukup besar, yakni ingin promosi ke divisi utama. Tentunya kondisi ini akan cukup berat bagi Megawati Hangestri karena manajemen tim pastinya juga menargetkan promosi kepada para pemain. Tak sedikit volley-mania yang menyarankan agar Manisa BBSK menunjuk pelatih yang lebih berpengalaman sehingga dapat membawa tim naik kasta. Sayangnya sudah sangat mepet waktunya bagi Manisa BBSK jika ingin mengganti pelatih untuk saat ini. Namun bukan tidak mungkin bagi sang pelatih untuk membawa Manisa BBSK promosi meski baru kali ini menjadi pelatih utama. Dalam beberapa laga uji coba di bulan September ini, performa Manisa BBSK masih belum bisa dibilang stabil. Di sisi yang berbeda, nama Megawati Hangestri Pertiwi atau yang akrab dijuluki Megatron kembali menjadi sorotan publik voli internasional. Kali ini bukan hanya karena smash kerasnya yang viral di media sosial Turki, melainkan juga pertanyaan besar, di posisi mana bintang asal Indonesia itu akan dimainkan oleh Manisa BBSK. Sejak resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut, Megawati terus menarik perhatian berkat reputasinya sebagai opposite hitter tajam yang mendulang poin bagi tim. Namun, beredar kabar bahwa pelatih Manisa mungkin menyiapkan peran berbeda bagi Megawati, bahkan lebih kompleks dari sebelumnya. Sebelum merapat ke Turki, Megawati sudah 2 musim tampil di V-League Korea Selatan bersama Red Sparks. Di sana ia dikenal sebagai opposite hitter, menakutkan dengan tinggi badan 185 cm, spike mematikan, dan mentalitas kompetitif yang membuatnya disegani lawan. Tak heran bila media Turki menilai Megawati bukan sekadar rekrutan tambahan, melainkan senjata utama untuk membantu Manisa BBSK bersaing di Liga Voli Turki 2025 sampai 2026 yang dimulai Oktober nanti. Posisi misterius di Manisa BBSK, meski sudah mengikuti latihan penuh, posisi resmi Megawati di lapangan masih menjadi teka-teki. Akun fanbase @mansabskavolleyball.fan sempat memancing diskusi dengan menyebut, pelatih tahu hal ini tapi saya rasa dia akan bermain sebagai setter opposite. Jika benar, Megawati akan mengemban peran ganda, tetap sebagai mesin poin utama sekaligus bagian dari skema pertahanan tim. Hal ini menunjukkan betapa besar kepercayaan klub terhadap kemampuannya, sekaligus membuka peluang peran baru dalam karier internasionalnya. Meski sedang bersiap debut di Liga Turki, Megawati juga tetap memenuhi panggilan tanah air. Ia kembali ke Indonesia untuk memperkuat Surabaya Bank Jatim di Voli Divisi Utama 2025. Pelatih Bank Jatim, Eko Waluyo, mengonfirmasi kedatangan Megawati.